kehidupan kita bersama. Ya, baiklah, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam sorga. Di akhir pekan ini Tuhan, kami sungguh merasakan bagaimana penyertaan kasih Tuhan dalam setiap tugas pekerjaan yang kami lakukan. Semuanya boleh kami mempersembahkan kepada Tuhan. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami beritakan, dan apa yang kami lakukan, semuanya biarlah semuanya kami lakukan seperti untuk Tuhan saja. Dan terima kasih Tuhan, jika di akhir pekan ini Tuhan kami harus menuntaskan apa yang menjadi komitmen kami untuk tetap bersama-sama memuji-muji nama-Mu, memuliakan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami semua, untuk mencukupkan segala apa yang kami perlukan sebagaimana janji firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa di surga untuk kebersamaan kami di pagi hari ini. Kami akan merenungkan kembali kebaikan-Mu, firman-Mu yang terus menolong memperbarui hati dan pikiran kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku, kita kembali lagi akan bersama-sama melanjutkan bagian akhir dari Galatia pasal 6, di mana kita akan bersama-sama, saudaraku, mempelajari lagi bagian ayat selanjutnya. Sudah sampai pada ayatnya yang ke-11. Ya, ayatnya yang ke-11. Secara khusus kita akan bersama-sama memahami pada pagi hari ini. Ya, setiap ayat, setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sangatlah berharga dan banyak berkat yang bisa kita dapatkan dari dalamnya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-11. Ya, sudah Bapak Ibu Saudara? Ya, kita akan membaca sama-sama. Ya, Galatia pasal 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Sekali lagi, ya, kita sama-sama. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Maksudnya adalah kitab Galatia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus, rasul kita, rasul bangsa lain, dengan huruf-huruf yang dikatakan besar, dengan huruf-huruf besar gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan tulisan yang lebih nyata gitu ya. Jadi kita percaya ada kaitannya dengan maksud daripada surat Galatia ini ditulis Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengoreksi jemaat Galatia ini dari kesalahan yang mereka perbuat. Maka tulisannya pun besar-besar, kata Rasul Paulus, ya, supaya lebih mudah mereka baca dan tidak salah paham, dan supaya mudah mereka mengetahui apa-apa saja yang penting, kebenaran Allah yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengoreksi kekeliruan daripada jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, ya.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang ada satu keunikan yang kita bisa lihat dari setiap surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang kita kenal biasanya kita singkat dengan Rosamon, Roma sampai Filemon, ya, itu selalu ditandai dengan nama pribadi daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, identitasnya selalu dicantumkan, ya, dalam surat-surat yang dia tulis, ya. Dari Roma sampai Filemon kita lebih mudah mengetahui bahwa 13 surat ini adalah firman Tuhan yang ditulis tangan oleh Rasul Paulus, ya. Tetapi nanti kita lihat juga Bapak Ibu Saudara, ada juga yang berbeda dengan kitab Roma sedikit, karena kitab Roma Paulus yang mendiktekan, ya, Tuhan tentunya yang menuntun, Roh Kudus yang menuntun, ya. Paulus berbicara, ya, tapi Tertius yang menulisnya, ya, menulis kitab Roma. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal 1, ya. Roma pasal 1. Ya, saya akan membaca dari Roma pasal 1. Bapak Ibu Saudara, kita bisa membaca, dikatakan, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi ada kata-kata dari Paulus, Bapak Ibu Saudara. Jadi selalu ada dicantumkan identitas penulisnya, ya, berbeda dengan kitab-kitab yang lain, ya, dari Kejadian, Keluaran, ya, sampai Maliaki, kemudian Bapak Ibu Saudara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, kemudian dari Ibrani sampai Wahyu, jarang Bapak Ibu Saudara penulisnya dicantumkan namanya di awal kitab-kitab tersebut. Tapi kita lihat tadi, ya, Rasul Paulus menandai, ya, surat-surat yang dia tulis kepada jemaat dengan mencantumkan namanya sendiri. Kemudian kita lihat di Roma 16 ayatnya, saya akan membaca Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 16 ayatnya yang kedua, ya. Roma 16 ayatnya yang ke-22 maksud saya, ya. Roma 16 ayat 22. Salam dari Tuhan kepada kamu, ya, salam dalam Tuhan maksud saya, maaf. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini, ya. Jadi Tertius itu adalah sekretaris, ya, pribadi daripada katakan begitu Rasul Paulus, ya, Bapak Ibu Saudara, yang menulis kitab Roma ini. Tapi Rasul Paulus yang berbicara, istilahnya mendiktekan, ya. Kemudian Tertius yang menulisnya, ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Roh Kudus yang memimpin Rasul Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi itu menjadi sangat penting. Tadi Paulus katakan di Galatia 6 ayat 11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bertanya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bisa membagi waktunya, ya, untuk semua pelayanan yang dia lakukan yang sangat padat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di mana dia harus
memberitakan Injil keselamatan di berbagai kota, berbagai daerah. Bapak Ibu Saudara, dia juga harus bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan rekan-rekan sepelayanannya. Bapak Ibu Saudara, ya, dia, saudaraku, tidak mendapatkan support persepuluhan dari jemaat, saudaraku ya, tapi dia terus Bapak Ibu Saudara bekerja keras untuk memenuhi apa yang diperlukan di dalam menunjang pelayanan pemberitaan Injil Kristus, dan juga untuk melayani pelatihan-pelatihan atau pengkaderan kepada pelayan-pelayan yang menjadi penerus daripada pekerjaan Tuhan, ya, pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, masih sempat-sempatnya begitu ya Rasul Paulus itu untuk menulis, Bapak Ibu Saudaraku, ya, menulis firman Tuhan, dan ada 13 surat, dan Rasul Paulus yang paling banyak menulis, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan tangannya sendiri firman Tuhan. Dan itu sangat luar biasa, berbeda dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mempunyai tulisan, dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan yang lebih banyak, Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita sangat kagum dengan bagaimana cara pengaturan waktu daripada Rasul Paulus untuk memenuhi semua apa yang perlu, baik untuk dirinya sendiri, terlebih lagi kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini merupakan satu bagian yang sangat penting. Kita lihat bahwa ya pentingnya juga kita harus menuangkan ya pengertian-pengertian kebenaran itu dalam bentuk tulisan, Bapak Ibu Saudara, ya, yang tersurat. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita lihatlah sampai sekarang ini, kalau misalnya Rasul Paulus dan 66 kitab yang kita pegang sebagai firman Tuhan, kalau tidak dituliskan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa ada pada pagi hari ini bisa membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Sudah ribuan tahun, ya. Itu tujuan daripada sebuah tulisan, supaya abadi, ya, mengabadikan pendapat-pendapat, ya, supaya mengabadikan pemahaman-pemahaman orang-orang yang menulis buku, Bapak Ibu Saudara. Mereka masih pemikiran mereka masih bisa dibaca oleh generasi yang akan datang, generasi berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya juga, Bapak Ibu Saudara, saat ini sedang menulis buku, ya. Doakan Bapak Ibu Saudara supaya buku ini bisa selesai, ya, karena saya juga rindu supaya apa yang saya yakini, apa yang saya percayai, ya, Injil yang saya percayai, yang saya yakini itu masih bisa dibaca oleh, ya, anak cucu saya untuk di masa yang akan datang. Jadi apa yang saya percayai masih bisa dibaca oleh generasi yang akan datang, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, itu sangat penting. Ya, kenapa kita tidak banyak mengetahui tentang apa yang dipercayai oleh nenek moyang kita? Ya, karena mereka tidak punya tulisan, Bapak Ibu Saudara. Coba kalau mereka mempunyai tulisan-tulisan tentang peristiwa-peristiwa atau apa yang mereka percayai di masa hidupnya, ya sekarang kita bisa membandingkan, ya, dengan apa yang kita percayai saat ini. Jadi itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara, ya. Bagaimana kita memikirkan apa yang kita percayai, apa yang kita yakini,
ya keturunan kita masih bisa membacanya di hari yang akan datang. Tapi sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya kita sekarang mempunyai teknologi yang canggih, ya yang sangat luar biasa. Kita sudah mempunyai sudah bisa mendokumentasikan ya pemberitaan firman yang kita sampaikan melalui channel YouTube, melalui video-video, ya, dan sekarang sudah ada sudah hampir 1.200 topik pelajaran firman Tuhan yang sudah kita dokumentasikan Bapak Ibu Saudara. Jadi ya bahkan ya para pelayan-pelayan yang ingin mengembangkan topik-topik pembahasan firman Tuhan tidak ada alasan lah ya tidak mempunyai bahan ya Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin hanya kemalasan aja yang kadang-kadang menggoda untuk tidak bisa mendapatkan topik-topik tema-tema pembahasan firman Tuhan, karena kita sudah hampir 1.200 jam kita sudah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi ya tinggal bisa Bapak Ibu Saudara dibuka, diulang lagi, didengarkan kembali, kemudian didalami firman Tuhan, ya. Jadi tidak ada alasan tidak mempunyai bahan untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, kecuali itu tadi kalau kemalasan itu memang itu harus dibuang jauh-jauh, ya, harus diperangi. Ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang rajin mengulang kembali, ya Bapak Ibu Saudara. Ya kita membuka channel YouTube Gerika Makedonia, ya di sana ada ya hampir 1.200 sampai saat ini Bapak Ibu Saudara kita dokumentasikan ya video-video yang bisa tersedia kita mengulang ya firman Tuhan yang sudah disajikan dari berbagai macam topik, tema-tema yang sangat luar biasa kita sudah sediakan di situ Bapak Ibu Saudara, dan kita bagikan kepada orang-orang lain ya, supaya itulah cara kita juga Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan Injil, mungkin dengan secara langsung dengan mulut kita terbatas untuk mengajarkan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain Bapak Ibu Saudara tentang berita keselamatan, ya kita sampaikan, kita teruskan Bapak Ibu Saudara ya video-video pemberitaan tentang salib Kristus, ya pengampunan segala dosa, ya tentang keselamatan hidup yang kekal, ya kepastian keselamatan sekali untuk selama-lamanya, ada tersedia semua di sana Bapak Ibu Saudara, ya. Tinggal dikunjungi saja, dibuka, diulang, diputar Bapak Ibu Saudara. Ya, dan juga ya jangan pelit-pelit Bapak Ibu Saudara untuk memutar video tentang kasih karunia yang sudah kita sediakan di channel YouTube kita. Ya, karena kita juga setiap hari ya apa yang dikirim orang dibuka, video-video yang tidak terlalu penting juga diputar, ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, itu tidak membuat kita jadi bijaksana, tapi kita harus memilih apa yang membangun iman kita, ya, supaya kita juga bisa lebih dalam lagi untuk memahami ya tentang kebenaran firman kasih karunia ini dan dapat membagikan kepada orang lain, ya, sehingga ya melalui pelayanan kita ada jiwa-jiwa yang ditambahkan Bapak Ibu Saudara yang diselamatkan ke dalam tubuh Kristus. Amin. Nah, itu sangat penting. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus menulis, ya dia katakan tadi, ya betapa besarnya tulisan-tulisanku yang kusampaikan kepadamu, dan sudah ribuan tahun kita masih tetap bisa membaca ya hasil daripada tulisan yang dibuat oleh Rasul Paulus. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sangat berharga luar biasa. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara ya di dalam 1 Korintus 16. Ya, kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara
1 Korintus pasal 16 ayatnya yang saya baca ayatnya yang ke-21. Ya, dengan ayatnya yang ke-21. 1 Korintus pasal 16 ayat 21 dikatakan di sini, dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Bapak Ibu Saudara, ya baik di awal, ya di pasal 1 ayat 1, ya Paulus telah menulis kepada jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudaraku. Dia katakan di sini dari, ya pasal 1 ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, ya teman sepelayanan Rasul Paulus, Sostenes, tidak ikut menulis kitab Korintus ini, tetapi karena Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, sangat menghargai teman sepelayanannya, sangat menghargai rekan sepelayanannya, maka dia menyertakan nama Sostenes di sini karena pada waktu itu sedang bersama-sama melayani dengan Paulus. Jadi ada nama-nama yang diabadikan, Bapak Ibu Saudaraku, yang selalu setia ya di dalam pelayanan itu. Masih bisa diketahui siapa-siapa saja ya nama yang bersama-sama melayani dengan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku, sama seperti kita, ya kalau ya kita mengabadikan kebersamaan kita sekarang ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita bandingkan dengan zaman kita waktu masih kecil, ingin kita mengetahui tentang foto-foto kita waktu masa kecil kita, ya susah untuk mencari ya. Jarang sekali Bapak Ibu Saudara ada kamera pada zaman kita masa kecil yang dulu ya saudaraku. Dan kalau kita ingin mengetahui juga, ingin menunjukkan foto-foto kita waktu masa kecil kita mau tunjukkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, ya susah mencarinya kan Bapak Ibu Saudara ya. Nah tapi sekarang ini saudara, apa aja dijepret dengan gampang saudaraku, bisa didokumentasikan kebersamaan kita ya saudaraku, ya bisa diupload ya, diposting di Facebook ya, bisa diposting di Instagram ya saudaraku, ya bisa di video segala peristiwa apa saja yang terjadi ya sekarang ini Bapak Ibu Saudara, semuanya dengan bebas bisa diposting ya, diabadikan di media sosial. Nah saudaraku, bagaimana dengan saudara dan saya ketika suatu saat kita sudah dipanggil pulang ya ke surga, ke rumah Bapa di surga ya, kalau orang lain membuka kronologi dari media sosial kita, apa aja yang ada di sana Bapak Ibu Saudara yang bisa bernilai yang kita tinggalkan Bapak Ibu Saudaraku, yang kita posting di sana. Sehingga biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang masih hidup itu tidak terlalu tidak terlalu dicari gitu ya, apa yang dokumentasi pengalaman masa hidupnya. Tapi kalau orang itu sudah meninggal ya, sudah meninggal dunia Bapak Ibu Saudara, biasanya dicari-cari ya, apa saja peninggalannya gitu ya saudaraku, terutama kata-katanya ya, pembicaranya ya, atau pemikirannya itu dicari Bapak Ibu Saudara, foto-fotonya ya kan Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalau kita lihat saudaraku, sama seperti Yesus Kristus ketika dia hidup di dunia ini ya, sebagai manusia tidak terlalu dicari orang Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi sesudah dia mati, dikuburkan dan bangkit ya untuk menebus dan mengampuni segala dosa manusia ya, begitu banyak orang yang mencari, mengejar ya tentang peristiwa sejarah kehidupan Yesus Bapak Ibu Saudara. Itu saudara, jadi sesudah orangnya meninggal dunia, sesudah tidak ada lagi di bumi ini
biasanya itu peninggalannya menjadi sangat penting, yang menjadi sangat berharga Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga kalau mengingat almarhum Bapak kita, Bapak Evangelis Dales Kawinda, Bapak Ibu Saudara, yang meninggalkan satu bagan alat untuk kita belajar tentang timeline daripada rencana dan program Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang menjadi alat peraga untuk kita belajar Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini masih terus kita jaga dengan baik ya, masih kita abadikan dan memudahkan kita untuk memahami firman Tuhan, apa yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, dan banyak lagi yang lain yang beliau tinggalkan untuk kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kita saudara-saudara menghargai ya tulisan yang ditinggalkan untuk kita, yaitu Alkitab yang ada di tangan kita ini adalah tulisan yang diinginkan oleh Tuhan Allah kita, oleh Roh Kudus, supaya kita menghargainya, supaya kita punya kerinduan untuk terus mempelajarinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya puji Tuhan saudaraku, jadi kita mempunyai standar, mempunyai patokan ya untuk bisa menilai kehendak Tuhan. Ada firman yang tertulis. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu hanya ada tertulis secara dari yang terbuat di atas kertas Bapak Ibu Saudaraku, ya firman Tuhan sekarang ini sudah ada dengan teknologi yang sangat luar biasa saat ini. Itu sudah ada secara online, Alkitab secara online Bapak Ibu Saudaraku, bisa kita setiap hari dimanapun kita, ya ketika kita duduk di terminal, ketika kita ada di angkutan transportasi umum Bapak Ibu Saudara, ketika kita di mana saja, ketika duduk di kursi, atau ketika kita rebahan dan seterusnya, saudaraku, bangun pagi ya atau siang hari pas kita istirahat selesai makan siang ya, malam menjelang kita tidur, kita Bapak Ibu Saudara ya, di tangan kita selalu kita pegang smartphone ya, handphone kita. Ya, di sana ada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus membuka ya, membagi waktu kita. Jangan hanya postingan-postingan yang dikirimkan orang lain. Apa aja dikirimkan dibuka, apa aja dikirimkan dibuka. Ya, nggak penting-penting juga dibuka. Ya, bisa berjam-jam kita menonton video orang lain yang belum tentu ada manfaatnya Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk mendukung perkembangan iman kita. Tapi kita harus menjadi bijaksana. Kita harus berani Bapak Ibu Saudara stop untuk menonton video-video yang tidak penting, yang tidak ada artinya, bahkan yang bisa menyesatkan, mengkelirukan iman kita Bapak Ibu Saudara. Karena sekarang ya semuanya tersedia. Ya saudaraku, semua orang dengan jari tangannya sekarang dengan mudah saja mengirimkan ya ini, mengirimkan itu, semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi kita mempunyai masuk di grup-grup ya, ada 10 grup, 15, 20 grup, hanya menonton kiriman-kiriman orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajarlah untuk menjadi bijaksana. Ya, saudaraku, kita harus belajar menyikapi jangan media sosial ini, saudaraku, membuat kita menjadi tidak bijaksana atau hanya menghabis-habiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak berguna. Jadilah orang percaya, orang kudus yang bijaksana. Jangan kepo, ya jangan kepo terus terhadap segala sesuatu yang dikirimkan di media sosial Bapak Ibu Saudara. Sampai kita pun tidak ada waktu lagi untuk membaca firman Tuhan karena udah kelelahan.
Ya saudara, udah kelelahan pikiran kita itu. Ketika kita ada niat mau membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, udah nggak ada gairah, tidak ada lagi tenaga, dan kita sudah secara emosional sudah tidak lagi mendukung. Dan karena apa? Karena kita, Bapak Ibu Saudara, kebanyakan hanya ya larut ya mendengarkan, ya membaca, Bapak Ibu Saudara, atau ya menyaksikan kiriman-kiriman orang lain yang tidak penting. Jadilah kita bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita, saudaraku, masih mempunyai anak kecil yang masih dalam usia bersekolah, jadilah bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita meminta anak-anak kita belajar sementara kita hanya asik dengan gadget kita. Bapak Ibu Saudaraku, tinggalkan, tutup dulu, Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, tutup dulu, letakkan dulu, Bapak Ibu Saudaraku, handphone saudara, ya, dan kemudian dampingi anak-anak untuk belajar, Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi egois karena alat-alat teknologi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya, amin. Jangan kita dikuasai oleh dunia, Bapak Ibu Saudara. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, jangan menjadi sama seperti dunia ini. Ya, kita harus tahu, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang penting dan yang tidak penting. Yang tidak penting gak usah, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara tidak akan rugi kalau saudara menghentikan ya tontonan-tontonan saudara dan lebih mengutamakan mendampingi anak-anak ya untuk mereka belajar bagaimana mereka bahkan mungkin lebih baik bermain bersama dengan anak-anak, Bapak Ibu Saudara, supaya anak-anak kita juga merasa ya ada perhatian dari orang tua yang penuh. Amin. Jangan, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi ya, untuk orang-orang percaya, jadilah orang tua yang bijaksana, karena apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi sangat penting bagi kita, saudaraku, ya, untuk memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Ketika kita menasihati anak-anak kita, tidak cukup hanya ya kaum bapak, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kaum bapak tidak cukup hanya dengan suara yang keras, dengan emosional, dengan kata-kata yang keras, Bapak Ibu Saudara, yaitu tidak cukuplah dan bahkan tidak penting, Bapak Ibu Saudara, untuk mendidik anak-anak kita. Perlu kita ya tegas, tetapi ada firman Tuhan yang kita sampaikan sebagai nasihat yang tertinggi untuk anak-anak kita. Amin. Jadi tidak hanya menunjukkan bahwa kita sebagai bapa dalam keluarga mempunyai otoritas untuk memarahi, menyampaikan kata-kata sesuka hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak demikian. Kita harus bijaksana menyampaikan nasihat kepada generasi muda dengan menyampaikan firman Tuhan, apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, itu sangat penting sekali. Sehingga kita tidak hanya semata-mata ya menunjukkan bahwa kita lebih tahu dari anak-anak kita, tapi kita juga menunjukkan bahwa kita menyampaikan nasihat kita berdasarkan firman Tuhan. Dan disitulah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, hati nurani daripada generasi muda, anak-anak kita, mereka diyakinkan oleh firman Tuhan, nasihat-nasihat yang kita sampaikan, dan membentuk karakter mereka menjadi anak-anak yang penurut, ya, menjadi anak-anak yang tahu bagaimana menghormati Tuhan, dan menghormati orang tua, dan menghormati masa depan, dan bisa menjadi taat anak-anak yang berhasil di masa yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dari satu ayat di mana Paulus mengatakan dia menulis ya dengan tangannya sendiri dan untuk mengabadikan apa yang bisa dibaca oleh generasi yang akan datang, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saat ini kita telah sangat terberkati, Bapak Ibu Saudara.
melalui kitab Galatia, ya hanya 6 pasal Bapak Ibu Saudara, kita sudah bisa belajar dan mengabadikan sekitar 420 ya video Bapak Ibu Saudara, 420 jam nanti akan barangkali sekitar itu akan kita selesaikan kitab Galatia Bapak Ibu Saudaraku. 420 jam kita berbicara tentang kebenaran Allah melalui firman Tuhan di kitab Galatia, hanya 6 pasal Bapak Ibu Saudara, hanya 6 pasal. Nah, itu sangat luar biasa. Karena apa? Firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu Saudara dan membangkitkan semangat kita dan membuka jalan pikiran kita, menabur terus Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya kita pasti menuai banyak. Amin. Saudara-saudara dan saya, ya setiap pagi bangun ya dan harus melawan keinginan untuk memperpanjang jam tidur kita, karena kita tahu kita harus mendengarkan firman Tuhan dan harus sama-sama berdoa. Amin. Dan harus sama-sama kita Bapak Ibu Saudaraku memuji-muji Tuhan. Dan ini adalah merupakan tradisi, ya tradisi yang ya sebentar karena baterai HP saya habis Bapak Ibu Saudara, hampir habis. Ya baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka sekali lagi pagi hari ini saudaraku, saya sangat menghargai usaha kerja keras dan kemauan daripada semua Bapak Ibu Saudara yang setiap pagi menunjukkan kesetiaan kita datang kepada Tuhan, datang kepada firman-Nya, membuktikan bahwa kita percaya bukan dengan pura-pura, kita percaya bukan hanya dengan di mulut, hanya di bibir, tapi kita memang benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dengan apa yang kita persembahkan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku. Setiap pagi kita bersama-sama memuji Tuhan untuk membuktikan ya bahwa memang Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari saudaraku, kita pelihara ya terus Bapak Ibu Saudara. Ini adalah tempat kita untuk menabur kebaikan dan kita pasti menuai banyak berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku, ya bahwa kesetiaan itu akan membawa dampak yang besar bagi keluarga kita, bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Selagi kita diberikan kesempatan panjang umur, sehat selalu, saling mendoakan. Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau kita dengarkan doa-doa kita semuanya, ya satu persatu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya Tuhan melatih kita untuk tidak menjadi orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi kita juga dilatih untuk bagaimana memikirkan kepentingan orang lain juga. Karena itu adalah arti daripada kasih Kristus yang telah tercurah di dalam hati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Ya pada pagi hari ini, di akhir pekan ini kembali lagi, Tuhan menguatkan kami semua dengan firman-Mu. Kami bisa membaca, kami semua bisa merenungkannya, kami bisa menyampaikannya, dan kami terus menggali lebih dalam lagi. Supaya kebenaran firman Tuhan, kasih karunia-Mu tercurah terus dalam kehidupan kami. Memperbarui hati dan pikiran kami semua, dan melembutkan hati kami, dan menaikkan lagi semangat kami, mendewasakan kami semua, supaya kami sebagai tubuh Kristus, kami dapat saling tolong menolong satu dengan yang lain, dan kami menabur terus dan pasti menuai, karena Tuhan Yesuslah yang menyediakan benih untuk kami taburkan, dan juga sampai kami menuai sukacita, damai sejahtera yang penuh. Semuanya adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Bapa dalam surga, Tuhan memberkati semua keluarga kami, ya saudara-saudara kami, baik yang pada pagi hari ini sudah tergabung di dalam ruangan Zoom meeting,
maupun yang tergabung melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati semuanya, saudara-saudara kami ini yang sangat luar biasa. Ya, dari hari ke hari, minggu, bulan, dan tahun terus berganti. Tapi kami terus tetap setia di dalam pertemuan ibadah pagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati setiap keluarga kami semuanya. Saudara-saudara kami orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, peliharalah dengan sempurna oleh kemurahan hati-Mu ya Bapa. Engkau memberkati semua kesehatan kami, panjang umur Tuhan berikan, semangat terus, berkat dan rezeki yang berlimpah dari Tuhan, memenuhi kehidupan kami semua. Anak-anak kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang masih bersekolah, Tuhan memberkati mereka, terjaga terus pikirannya, supaya dijauhkan dari pergaulan bebas. Mereka anak-anak kami semuanya bisa fokus dalam pendidikannya, sampai mereka berhasil. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, Engkau yang menjagai. Para orang tua yang bekerja, Tuhan mengaruniakan segala berkat rezeki melalui pekerjaan yang mereka lakukan semuanya. Kami percaya Tuhan mencukupkan, bahkan melimpahkan segala kebaikan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Jika masih saat ini saudara kami masih terbaring, baik di rumah sakit maupun di rumah, karena sakit penyakit, kami doakan Tuhanlah yang menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkaulah Tuhan menjadi harapan kami semuanya. Kami percaya kebersamaan kami, kesatuan hati kami pada pagi hari ini dan seterusnya akan membawa berkat yang besar, sukacita yang besar, dan kesatuan hati kami akan tetap selama-lamanya. Kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang tidak bisa dipisahkan lagi satu dengan yang lain. Kami akan menjaga kebersamaan ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Kami akan selalu bersama-sama melayani-Mu, memuliakan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih segala bentuk pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang menolong kami semua, memampukan kami dengan semangat yang baru, dengan kebenaran firman yang terus memperbaharui hati dan pikiran kami. Kami akan terus bangkit menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, tekanan kehidupan. Kami percaya Roh Kudus akan terus menolong, membimbing kami, dan membawa kami kepada setiap pencerahan, panggilan Tuhan untuk memahami seluruh kehendak-Mu. Kami percaya semuanya itu adalah datang daripada kebaikan Tuhan kami, kemurahan hati Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Nama-Mu lah yang kami tinggikan, yang kami muliakan, sampai selama-lamanya. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan melalui setiap pelayanan kami. Engkau yang menghiburkan, Engkau yang memberikan sukacita, damai sejahtera, kedamaian yang daripada Tuhan di tiap-tiap keluarga kami, di tiap-tiap jemaat Tuhan yang terus memberikan dirinya, hatinya, untuk bersama-sama kami memuliakan nama-Mu, menyanyi bersama, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan kami percaya peribadahan kami akan mendatangkan sukacita yang besar, baik bagi keluarga kami dan juga bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semuanya, anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk bertumbuh, menjadi lebih dewasa, dan bisa membagikan berkat rohani kepada orang-orang lain yang merindukannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan berjumpa besok hari dalam pertemuan ibadah minggu kami. Kami bersyukur atas semangat anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat oleh karena Allah Bapa di surga, dan juga di dalam persekutuan, di dalam Roh Kudus, kami bersyukur dan kami berterima kasih, dipuji dan dimuliakan nama-Mu, ya Bapa dalam surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih semuanya, saudaraku ya. Ya, selamat pagi semuanya. Salam.